Oke, ada yang pernah nonton film ini? Ada nggak pernah nonton film ini? Belum ya? Saya gimana? Belum. Belum, Bapak. Oke. Tapi tahu kan ya, cowok yang di belakang tahu ya, namanya ya? Nggak tahu juga. Lupa. Ada yang tahu nggak? Ayu Lestari tahu? Hah? Itu yang cowok itu Amir Khan kan? Ya benar. Oh, tahu kan ya? Oke, ini Amir Khan ya. Berarti ini penggemar India ini. Ya, tahu Amir Khan ya. Oke, ini Amir Khan ya. Eh, saya tampilkan gambarnya saja ya, jadi nggak full ya. Ini Amir Khan, dia berperan di sini sebagai guru ya, Amir Khan ini sebagai guru. Kemudian ini siswa. Oh, ini ada tulisannya Amir Khan ya. Oke, oke, ini sebagai siswa ya, namanya Ihsan. Ya, oke. Sebelum ketemu sama Amir Khan, dia Ihsan ini adalah seorang siswa ya, siswa di mana dia ini sebenarnya mengidap bisa dibilang penyakit, tapi bisa disembuhkan. Namanya disleksia. Si Ihsan ini, si Ihsan ini punya penyakit disleksia, ya. Tetapi orang tuanya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Begitupun dengan gurunya, gurunya juga nggak tahu kalau si Ihsan ini disleksia. Ya. Dia sekolah itu gabung dengan sekolah reguler. Sebenarnya itu sekolah inklusi, kelas inklusi, tapi gurunya nggak tahu kalau itu kelas inklusi. Kenapa saya bilang gurunya nggak tahu kalau itu kelas inklusi? Karena gurunya nggak tahu kalau Ihsan ini disleksia. Gitu. Jadi Ihsan ini dianggap siswa yang sama dengan siswa yang lainnya. Gitu. Kalau yang lainnya bisa baca, dia juga harus bisa baca. Kalau yang lainnya bisa berhitung, dia juga harus bisa berhitung. Gitu. Ya. Nah, Ihsan ini itu kalau nggak salah ya, itu nggak naik kelas 2 atau 3 kali sudah nggak naik kelas ya. Ya, karena dianggap bodoh, siswa yang nakal, siswa yang ya intinya masa depannya buruk lah ya. Itu. Eh, Nah, suatu saat ya Ihsan ini diminta membaca oleh gurunya. Ya, karena setiap hari dihukum dia. Ini hampir tiap hari dihukum anak ini. Ya, jadi diminta membaca oleh gurunya. Ya, kemudian dia bilang, gurunya bilang, Ihsan coba baca halaman sekian. Gitu ya. Kemudian Ihsan jawab, I cannot read ya, saya tidak bisa membaca Bu Guru. Kan marah gurunya ya, Ihsan baca. Ya. Terus dia bilang, Ihsan, the letter is dancing. Gitu. Jadi hurufnya menari Bu Guru gitu ya. Jadi hurufnya itu kayak orang nari. Jadi apa namanya? Ya kayak orang nari ya, hurufnya gerak-gerak gitu ya. Nah, oke. Akhirnya si bu gurunya ini kan emosi ya. Dikira Ihsan ini bercanda ya atau jatuhin harga diri guru ya. Akhirnya dia bilang, baca, kamu harus baca. Akhirnya Ihsan bilang gini, dia langsung buka bukunya, dia bilang, udah. Jadi dia baca tapi kayak ngejek gitu ya. Jadi dia ya seperti itu ya. Kemudian akhirnya gurunya marah, kemudian dia dihukum. Ya, oke. Akhirnya dia dihukum. Ya, ya hampir setiap hari ya seperti itu ya dihukum. Oke, kemudian lambat hari dia
dibawa karena udah sekolahnya udah nggak kuat ya dengan Ihsan ya. Akhirnya dia dipindahkan ke asrama, dan di asrama itu juga sama sebenarnya, dia sebelum ketemu Amir Khan ini ketemu guru yang sama sebenarnya. Dia nggak ngerti kalau Ihsan ini disleksia, sehingga diperlakukan sama dengan siswa lainnya. Nah, hingga suatu saat dia ketemulah sama Amir Khan ini. Nah, ini mungkin bisa menjawab nanti pertanyaan Cahya ya. Gimana seharusnya memperlakukan siswa yang dalam tanda kutip punya kelainan atau difabel. Nah, si Amir Khan ini tahu kalau ada yang aneh dengan si Ihsan ini. Ya, oke. Akhirnya si Amir Khan itu mendatangi langsung rumahnya Ihsan. Ya, dia datang ke rumahnya Ihsan, kemudian dia lihatlah kamarnya Ihsan, itu lukisannya luar biasa bagus. Ya, lukisannya luar biasa bagusnya. Kemudian dia lihat juga tulisan-tulisannya Ihsan ya, tugas-tugasnya Ihsan, dia hurufnya B dibalik menjadi D ya. Jadi kayak bolak-balik itu tulisannya ya. Jadi harusnya U jadi O gitu ya. Jadi bolak-balik begitu. Nah, jadi hipotesis sementaranya Amir Khan ini sebagai guru adalah Ihsan ini sebenarnya bisa baca, bisa nulis, tapi karena dia punya sakit yang namanya disleksia, sehingga huruf itu kebolak-balik. Dia bukan nggak bisa, tapi karena memang belum belum benar-benar paham, ya itu apa A, yang mana B, yang mana C, dan belum paham. Nah, sehingga suatu saat dia pengen menyadarkan orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya ini kekeh bahwa Ihsan ini murid yang nakal dan bodoh, gitu. Tidak seperti kakaknya. Nah, akhirnya si orang tuanya ini dikasih kalender ya, dikasih kalender yang menggunakan tulisan Cina. Nah, kemudian orang tuanya disuruh baca. Coba baca ini Bu atau Pak ya. Pak, ini coba baca. Terus bapaknya kan marah ya. Kamu ini ngejek saya. Ini kan tulisan Cina. Mana saya bisa? Saya kan dari India. Gitu. Dipaksa oleh Amir Khan, kamu harus baca ini. Konsentrasi. Perhatikan setiap hurufnya. Kamu baca. Dan orang tuanya tetap bilang ya, saya nggak bisa baca. Ini tulisan Cina. Terus dikasih tahu oleh Amir Khan bahwa itulah yang dirasakan oleh anakmu. Nah, jadi anak itu bukan tidak bisa membaca, ya, tetapi belum mengenal huruf-huruf itu gitu dengan baik. Ya, nah akhirnya setelah pulang dari rumahnya, akhirnya besoknya baru si Amir Khan ini ngajar si Ihsan ini. Oke, nah strateginya menarik sekali. Ini klasikal ya, ngajarnya di klasikal bukan di les ya. Nanti setelah ini baru les dia ya. Jadi menariknya adalah guru menyadarkan si Ihsan gimana caranya supaya dia bangkit dari keterpurukan. Ya, biar dia sebagai siswa itu menyadari bahwa nggak apa-apa kamu disleksia, tapi kamu pasti punya kelebihan yang lain. Makanya namanya difabel ya. Makanya saya lebih sepakat namanya difabel. Jadi different ability gitu. Jadi dia punya kemampuan, tapi kemampuannya berbeda dengan siswa yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya nanti kalian bisa tonton filmnya ya, biar menarik ya. Kalian bisa tonton. Akhirnya ya intinya si Amir Khan ini bisa menyadarkan bahwa si Ihsan ini adalah disleksia. Ya, itu. Dan di akhir filmnya itu nanti Ihsan akan bangga pada dirinya, termasuk keluarganya juga, karena dia bisa memenangkan satu perlombaan melukis. Ya, jadi
Dan di film ini juga diungkap bahwa yang punya disleksia itu adalah dia sendiri. Amir Khan ini juga punya penyakit disleksia. Kemudian dia cerita tentang penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison juga. Penemu lampu pijar itu ini ya, James Watt ya, benar ya, James Watt apa Thomas Alva Edison? Kayak James Watt ya. James Watt itu juga disleksia sebelumnya, Einstein juga disleksia ya. Jadi orang-orang besar itu juga banyak yang mengidap sakit disleksia. Ya, itu akhirnya ya ini contoh kalau guru sadar bahwa di kelas itu ada yang kelainan. Ini satu contoh ya yang bisa dilakukan oleh guru kalau di dalam kelas itu ada yang mengalami kelainan atau difabel ya, anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, itu dua sisi guru yang ada guru yang tidak menyadari, ada guru yang menyadari. Kalau guru yang tidak menyadari ya dianggap sama saja. Oke. Makanya itu pentingnya materi hari ini gitu, untuk kelas inklusi. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ada siswa, saya juga kemarin ketemu mengisi materi ya, itu satu SMP itu belum bisa baca. SMP loh ya. SMP belum bisa baca. SMP itu sangat menyedihkan ya, ironis sekali ya. Jadi SMP belum bisa baca. Dan saya ditanya, gimana caranya mengajar Pak? Kalau di kelas itu ada yang belum lancar membaca gitu. Ya. Apakah kita mengajar dia fokus itu seperti pertanyaan saya ya. Apakah mengajar mereka fokus ke dia atau kita mengajar seperti biasa aja? Ya. Nah, kalau jawaban saya kemarin ya sama seperti di sini juga, kita mengajar seperti biasa aja karena kita mengajar klasikal. Ya, yang berbeda adalah pertama, pendekatan ke setiap siswanya. Ya, pendekatan ke siswa yang kemampuannya rendah atau kesulitan belajar beda dengan kemampuan tinggi. Misalnya, kalau kita buat pertanyaan, kalau pertanyaannya mudah, kita lempar ke siswa yang kemampuannya rendah atau kesulitan belajar. Jadi sehingga motivasinya meningkat. Ya, itu. Kalau pertanyaan agak tingkatannya agak tinggi, sulit sedikit itu ya, bisa ke siswa yang kemampuannya tinggi. Itu yang pertama. Nah, atau kalau mengalami kesulitan, kalau siswa yang kemampuannya rendah atau kesulitan belajar mengalami kesulitan, kita pandu dia. Oh, begini, begini, begini setiap langkahnya. Tapi kalau siswa yang kemampuannya tinggi mengalami kesulitan, jangan begitu pendekatannya. Suruh dia baca lagi, atau suruh tanya temennya, suruh cari di mana, itu pendekatannya. Jadi nggak sama, walaupun ngajar dalam klasikal. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau seorang guru mau merelakan, mengorbankan waktu, seperti apa yang dilakukan oleh apa namanya dulu bibi saya ya, dia ngajar kelas 6 ya. Apa yang dilakukan oleh bibi saya, itu dia ngajar kelas 6 persiapan untuk ujian, di mana salah satu siswanya itu nggak bisa baca, nggak bisa hitung-hitungan dasar, bacanya masih belum lancar. Itu ada, ya itu benar-benar apa namanya luar biasa satu ini. Dan yang lainnya ada sekitar 3-4 siswa juga kurang lancar hitung-hitungan dasar ya. Sehingga guru ini membuatkan kelas khusus. Ya.
semacam jam tambahan untuk khusus untuk siswa yang kesulitan belajar ini. Di drill terus, di drill sampai dia bisa. Ya, memang resikonya adalah guru ini mengorbankan waktu. Itu resikonya. Ya, tapi ya saya yakin anak ini setelah berhasil suatu saat nanti pasti akan ingat sama guru yang memperlakukan dia dengan sangat baik. Ya, jadi itu yang dilakukan. Ya, resikonya yaitu ya, guru mengorbankan waktu. Nah, apakah masih ada guru yang seperti itu gitu? Nah, itu yang saya belum ketemu ya. Ya itu kalau bibi saya dulu ketemu ya, guru yang mengorbankan waktu sampai pulang sore gitu ya, hanya demi siswanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kelas inklusi. Jadi saya kira itu Cahaya, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Kalau saya jujur sejak mengajar sejak kuliah S1 sudah aktif mengajar ya. Saya juga ketemu siswa yang mengajar les ya, one by one. Sekarang kasih tahu, besok nggak ngerti. Jangankan besok ya, sekarang kasih tahu beberapa menit, beberapa gininya udah nggak ngerti dia, nggak paham dia. Nah itu benar-benar kesulitan sekali belajar. Kadang-kadang kita sebagai guru kan emosi ya, pengennya, pengen jambak anak ini ya, kalau bisa ya. Tapi kan nggak bisa anak orang ya, kayaknya nggak boleh. Nanti kena pasal dia, kena pidana. Kan nggak nyampe segitu ya. Jadi saya pernah mengalami siswa yang seperti itu. Tapi saya bersyukur bahwa, nah ini keterbukaan sama orang tua ya. Orang tua harus paham juga ya bahwa siswanya ini keadaannya seperti ini gitu. Jadi jangan nuntut yang lebih gitu. Jangan nuntut yang lebih, yang aneh-aneh. Pengen ranking 1, pengen ranking 10 besar, jangan dulu lah. Jadi ini jadi harus paham. Yang terpenting menurut saya, ini secara teoritis juga ya, yang terpenting bukan anak itu bisa ya, tetapi anak itu tetap memiliki semangat belajar, itu yang penting. Seorang guru itu di sana, ya. Kalau seorang guru itu mampu membuat dia, walaupun sekarang kasih tahu, besok nggak paham, ya nggak apa-apa, selama dia masih punya semangat untuk belajar, itu yang penting. Ya. Jadi namanya keep learning ya. Jadi dia terus semangat untuk belajar ya. Dia udah berusaha ya sebaik mungkin gitu. Ya, mungkin ya, temennya yang lain bisa 10, dia hanya bisa 2 ya. Bisa 3 ya. Nggak apa-apa. Ya, karena kesuksesan itu kita nggak tahu. Ke depan kita nggak pernah tahu dia akan menjadi apa. Nggak pernah tahu. Ya. Oke. Jadi itu saya kira jadi penting untuk kalian memahami kelas inklusi ini. Kalau bisa banyak-banyak nonton film juga, nonton film yang seperti itu ya. Kalau saya rekomendasi pertama Disleksia, kedua film ini ya. Oke, saya akan share ya. Satu lagi film yang menarik kaitannya dengan siswa yang ini ya. Jadi, bentar ya. Masih iklan ya. Oke. Oke, mungkin nggak kelihatan di sini. Kelihatan judulnya aja ya. Bisa baca ya judulnya ya. Ben bisa baca judulnya Ben ya? Judul filmnya ya. Apa judul filmnya Bisa. Ben? Apa judul filmnya? Official UK trailer. Mana UKP? UK.
Saya salah lihat, buka ya. Hah? Coba Titin bisa baca ini nggak? Apa judul filmnya ini? X tambah Y, Pak. Oke, X tambah Y ya. Di mana dapat? Oh, UK trailer dibaca ya. Jadi judul filmnya itu X plus Y ya. Nah, ini sebenarnya menceritakan siswa yang autis ya. Nah, ini autis ya. Siswa ini autis. Tapi jago sekali matematika, luar biasa. Ya, sampai-sampai, nah ini orang tuanya yang luar biasa ini. Dia membeli kayak model apa ya, nugget ya. Kalian tahu nugget ya? Tahu kan ya pasti ya. Seprianus tahu nugget ya? Tahu kan ya nugget ya? Kurang tahu. Hah? Kurang tahu. Apa ya? Iya, Pak. Kalau nugget nggak tahu ya. Oke, apa ya misalnya? Anggap semacam misalnya ini nggak tahu juga apa yang dia beli. Dia beli anggap kentang ya, kentang kecil misalnya. Nah, autisnya nggak tahu jenis apa ya. Tapi dia karena sangat suka matematika, ya autis yang memiliki kelebihan di bidang matematika. Ya, kalau autis kan banyak ya, ada yang kelebihannya di musik, ada autis yang kelebihannya di bahasa, storytelling ya, ada yang matematika, macam-macam ya autisnya. Nah ini kebetulan dia matematika. Nah suatu saat dia membeli apa namanya kayak kue gitu ya, bulatan-bulatan kecil, dan setiap dia membeli itu jumlahnya harus bilangan prima. Ya, jumlahnya harus bilang prima. Kalau nggak bilang prima dia nggak mau makan gitu. Ya, jadi kayak nugget itu ya. Dia beli ibunya beli. Ya. Nah, menurut ibunya ini sudah genap ya. Sudah 13, sudah bilang prima. Tapi nggak tahu kenapa dagangnya ngasihnya bukan 13 tapi 12. Kan dihitung sama anaknya ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ibunya udah dalam keadaan capek sekali ya. Kemudian makanannya dilempar sama anaknya. Saya nggak mau makan. Ya. Saya nggak mau makan. Kenapa kamu nggak mau makan? Ya karena ini bukan 13, bukan bilang prima. Jumlahnya ini 12. Ya. Nah, jadi itu autis ya. Kadang-kadang autis itu terlalu peka terhadap beberapa hal ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya anak autis itu bisa bahasa, bisa jadi, bisa ke musik ya, bisa ke matematik, bisa macam-macam. Jadi guru kalau bisa mengenali itu atau orang tua bisa mengarahkan siswanya ke sana. Ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk kelas inklusi. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan biar kita bisa interaksi ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Maaf. Oke, silakan Iris. Seperti yang kita ketahui kan tadi Bapak menjelaskan bahwa kelas inklusi itu adalah kelas yang terdiri dari anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal. Yang kita ketahui juga kita itu sebagai guru dituntut anak itu dituntut untuk mencapai suatu penilaian.
bagaimana kita sebagai guru menilai anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal, karena kita tahu dari kita juga tahu bahwa nilai itu di Indonesia masih menjadi patokan untuk syarat kenaikan kelas. Terima kasih. Oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini kritis sekali pertanyaannya Ayu Lestari ya. Ini kan nilainya seperti apa ya? Anak berkebutuhan khusus dengan siswa masih diem ya. Oke, ini nilainya seperti apa ya? Anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Nah, ini pandangan saya saja ya. Saya realnya belum tahu ya, belum tahu realnya. Tapi kalau waktu riset siswa yang 3 ya, karena saya pernah cerita ya di YouTube, kan saya cerita ya di video kemarin ya. Saya mengajar di kelas inklusi di mana ada 3 siswa yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya, dan waktu penelitian saya tidak menggunakan mereka di dalam penelitian saya. Dia tetap kita ajar ya sama semua, tapi nilainya saya tidak gunakan ya karena berbeda. Oke, jadi saya kira ya penilaiannya harus berbeda, nggak bisa sama. Ya, anak yang berkebutuhan khusus itu nilainya harus berbeda penilaian. Ya, dengan anak yang ini ya. Karena sehebat apapun guru menyampaikan ya, sebenarnya yang dicari anak di kelas itu kan bukan nilai ya, anak berkebutuhan khusus ini. Yang dia cari adalah penerimaan sosial terhadap dirinya, itu yang paling penting. Di mana lingkungan sosial itu mau menerima dirinya. Kecuali yang lambat belajar ya, lambat belajar, kesulitan belajar itu beda ya. Itu ya nilainya ya sama aja. Ya, mungkin nilainya aja agak rendah. Yang maksud saya itu yang autis ya, yang ABK-nya cukup kompleks ya, yang autis, yang mengalami sindrom tertentu ya, yang tunagrahita, tadi tuna yang lain ya, ya itu saya kira beda penilaiannya. Tapi kalau kesulitan belajar, lamban belajar, terus misalnya tadi ada yang kena narkoba gitu ya. Ya, kalau dia masih mentalnya masih bagus ya, saya kira penilaiannya sama. Tapi kalau dia spesifik autisnya itu penilaiannya sudah berbeda. Nggak bisa lagi dia nilai sama. Ya, saya kira itu ya. Itu pandangan saya. Ya. Karena adil itu kan nggak mesti harus memberikan sama ya. Ya, keadilan itu kan nggak mesti harus sama gitu. Ya, jadi kita adil pada siswa yang berkemampuan tinggi sama berkemampuan rendah itu berbeda. Kalau siswa berkemampuan rendah kita kasih soal olimpiade misalnya, itu nggak adil. Tapi kalau misalnya soalnya kemampuan tinggi kita kasih soal tambahan, soal-soal olimpiade, itu yang adil. Itu yang pas. Ya, jadi adil itu nggak mesti harus memberikan sama. Ya, jadi bisa jadi kita bisa memberikan sesuai dengan kebutuhannya dia, ya itu bisa jadi sesuatu yang adil. Ya. Saya kira itu Ayu Lestari ya, yaitu pandangan saya ya, bahwa pembelajaran itu masih tidak membeda-bedakan itu ya, tidak membeda-bedakan itu, perlakuannya tetap kita sama saja, kita menganggap dia itu ya manusia sama seperti kita ya. Hanya dia itu difabel, ya memiliki kemampuan yang berbeda, ya kelebihannya dia itu berbeda. Nah, yang terpenting
sebagai guru adalah memastikan bahwa lingkungan sosial itu mau menerima dia. Itu yang terpenting. Misalnya saya kasih contoh siswa yang saya ajar dulu ya. Tiba-tiba dia teriak gitu ya. Wah, teriaknya histeris sekali. Saya nggak tahu awalnya kenapa kok dia teriak. Ternyata pensilnya jatuh. Gara-gara pensilnya jatuh saja, itu teriak luar biasa, histeris. Nah, yang jadi pertanyaan waktu itu saya adalah, kenapa kok siswa yang lain nggak ikut gaduh? Itu pertanyaan saya. Kok siswa yang lain kok biasa saja, tenang gitu ya. Bahkan temannya yang di samping itu membantu siswa ini mengambilkan pulpennya. Ini pulpennya gitu. Dikasih. Jadi itulah yang namanya lingkungan sosial sudah menerima dia gitu. Kita sama saja manusia. Itu yang terpenting menurut saya. Ya, dan apa ya? Itu sikap empati yang real ya. Empati eh, apa namanya? Toleransi yang tinggi ditunjukkan oleh siswa-siswa kita. Ya. Jadi saya kira itu yang lebih penting ya dibandingkan nilai. Ya, karena beda siswa yang seperti itu. Ya, oke. Itu Ayu Lestaria supaya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi itu, dan saya kira kalian nggak akan tahu ke depan itu seperti apa, ya, di mana kalian akan mengajar ditempatkan itu, ya. Tapi yang saya harapkan adalah ketika misalnya kalian diberikan tantangan, mau nggak mengajar di kelas inklusi? Harapan saya kalian mau menerima tantangan itu gitu. Karena dulu Pak Adi pernah ngasih materi tentang kelas inklusi. Walaupun secara teoritis ya, ini kan teoritis lagi ya. Nah, tapi nanti ketika fakta itu pasti akan banyak sekali cobaannya ya. Pasti akan banyak sekali cobaannya. Nggak semudah yang saya sampaikan ya. Nggak semudah yang saya sampaikan. Pasti luar biasa. Karena saya pernah ngalamin itu. Nah, tiba-tiba saya dideketin sama siswa ya yang senyum aja ya. Saya senang sekali ya jadi guru. Senyum dia ya. Hampir setiap ngajar dia senyum gitu. Saya diperhatikan ya. Terus dia senyum gitu kan, senang saya. Tiba-tiba saya kasih tugas, dia deketin saya. Pak, kalau saya nggak bisa, jangan saya dibunuh Pak ya. Waduh, masa saya ada tampang kayak gitu ya? Padahal dia senyum-senyum aja. Saya juga kadang-kadang lihat ke sana senyum juga gitu. Masa saya ada tampang membunuh gitu. Ternyata dia itu ya sedikit punya gangguan mental ya. Ternyata autis gitu anaknya. Padahal kalau dilihat nggak ada tampang seperti itu. Gitu. Nah, itu ya kelas inklusi ini. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mohon maaf, Pak. Saya ingin bertanya, anak malas belajar itu apakah termasuk kelas anak yang berkebutuhan khusus? Dan misalnya contohnya di sini saya kan kerja di sebuah yayasan. Di sini ada beberapa anak yang seperti contohnya itu malas belajar, terus lambat suka menunda mengerjakan tugas, terus itu dipengaruhi salah satunya faktornya itu ada karena ini HP, terus bosan kuliah sekolah online, dan yang ketiga itu suka main TikTok. Itu Ini sindrom TikTok ya, apa yang dapat sindrom kita TikTok. lakukan? Yang dapat kita lakukan sebagai guru itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Titin. Terus ini Titin di yayasan sebagai apa? Saya itu sebagai
dibilang apa ya, yang mengontrol gitu Pak, gimana ya? Oke, yang orang dipercaya ya, orang yang dipercaya untuk mengatur yayasan ini ya, begitu ya kira-kira ya, benar ya, Iya itu Pak, ya, oke. iya Jadi Pak, memastikan bahwa siswanya sesuai dengan harapan yayasan gitu ya. Tetapi ternyata faktanya tidak seperti itu ya. Oke. Tapi Titin kan nggak sedang membicarakan situasi kelas di sini ya? Nggak kan iya ya? Pak, Oh nggak kan ya? iya Pak, iya. Karena ya kalau dibilang bosen ngajar belajar online ya saya juga bosen. Bosen ya pengennya ketemu langsung ya. Jadi mahasiswa sama dosen ya sama aja sebenarnya. Eh, kita sama-sama bosen sebenarnya. Tapi eh, saya sama-sama punya kewajiban ya. Sebenarnya eh, ya itu dulu ya saya bahas ya. Jadi seorang dosen itu semangat ya ketika mendapat energi dari mahasiswanya gitu. Ya, misalnya ya eh, eh, harap segera join gitu ya. Udah langsung join ya. Berarti kita udah ditunggu-tunggu gitu. Ya, itu salah satu semangat mengajar ya. Kemudian kayak ada respon seperti ini ya. Nah, tadi ada yang bertanya, terus saya tanya, ya walaupun Pak saya belum nonton video Bapak, nggak masalah. Itu kan jujur ya. Udah ada respon ya. Yang jadi masalah kan ketika Eben sudah nonton video Bapak, tiba-tiba kameranya mati, tiba-tiba terlempar keluar gitu ya. Mungkin disengaja ya. Itu yang bahaya kan. Tapi karena dia jujur kan, Pak saya belum nonton video Bapak, ya nggak masalah. Itu jadi penyemangat saya sebagai dosen. Nah, saya kira mahasiswa juga seperti itu ya. Bosen kuliah online itu ya sama. Kita ini sama ya. Nah, korban COVID kita ini ya. Jadi kalau mau nyalahin COVID-nya disalahin ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi sama-sama bosen, sama-sama mencari cara. Ya, mencari cara. Itu kalau mahasiswa masih mudah untuk kita kasih tahu ya. Ya, jadi kalau saya sih kalau bosen kuliah online antara mahasiswa sama eh, dosen, kalau menurut saya eh, yang perlu jadi patokan adalah tanggung jawab atau kewajiban ya. Jadi kayak saya punya kewajiban harus mengajar ya, punya tanggung jawab harus mengajar gitu. Jadi apapun kondisi saya, mau capek, mau kan pagi pulang kerja gitu, capek atau apa, ya saya harus menyempatkan diri untuk mengajar gitu. Ya, oke. Jadi mahasiswa juga gitu. Oh, saya punya tanggung jawab karena hari ini ada kuliah. Mungkin kalian habis pulang kerja capek ya. Ya pastilah kerja seharian apalagi ya. Pagi sampai sore belum dimarah bos ya. Kan bisa jadi. Ya, dimarah bos itu atau belum makan mungkin ya. Terus tiba-tiba kuliah kan bisa jadi bosan. Ya, bisa jadi. Tapi kalau kalian mau berusaha untuk menunjukkan kita belajar profesional ya. Walaupun kalian mungkin baru habis dimarah bos ya. Ya, eh, misalnya ya. Terus kalian kuliah gitu. Terus kalian mampu menunjukkan sikap yang baik di perkuliahan ini, itu adalah kalian sudah mencoba belajar tentang profesional. Itulah guru itu kan kalau di undang-undang kan eh, apa namanya pekerjaan yang menuntut profesional, profesi. Guru itu adalah sebagai profesi. Jadi disinilah belajar. Ya, ya jadi itu ya. Jadi eh, itu yang pertama. Kedua, menurut saya ya ini harusnya saya lempar ke kalian ya, tapi saya jawab sendiri saja dulu. Nah, jadi kalau bosen belajar itu malas belajar, itu menurut saya bukan ABK itu ya. Itu karakter ya.
itu karakter yang sengaja memang dipilih, dia memilih itu jalur itu. Ya, males kadang-kadang diperlukan juga ya. Mungkin habis pulang kerja, kalau nggak ada kuliah, males-malesan dulu ya, rebahan dulu gitu ya. Itu bisa saja gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau siswa males berbeda dengan orang yang lambat belajar, orang yang kesulitan belajar itu beda jauh. Kalau orang yang kesulitan belajar, dia sudah berusaha belajar, tetapi nggak bisa-bisa gitu. Orang yang lambat belajar, dia berusaha, tapi harus dikasih tahu berulang kali. Sekarang dijelasin, belum mengerti, lagi dijelasin, belum mengerti, lagi dijelasin, belum mengerti. Itu lamban belajar. Tapi dia mau berusaha. Itu masuk, kalau di undang-undang itu masuk ABK. Karena berhubungan musuh. Tapi kalau orang yang malas belajar, itu beda. Malas belajar karena dia memilih untuk malas. Kita kasih tahu, ngapain saya belajar ini gitu. Ya, dia memilih untuk malas itu. Lebih baik enggak gitu. Ya, misalnya saya contoh real aja ya, karena ini untuk pembelajaran. Misalnya tugas kemarin ya, Cesia sama Mariana, itu kan tanggung jawab ya. Itu diberikan. Sebenarnya saya nggak pernah menuntut ya, mau tugasnya Saprianus dia sendiri dia bisa kok ya. Sendiri kan dia kasih materi bisa jelaskan. Saya nggak pernah nuntut harus materinya perfect ya, sempurna kan enggak. Tapi ingat sama tanggung jawab itu paling penting. Tapi kalaupun misalnya kemarin nggak sempat, ya nggak apa-apa juga. Ya, sebagai pendidik, saya sebagai pendidik ya ingin memastikan bahwa Cesia sama Mariana jangan patah semangat ya, jangan menyalahkan diri juga. Dan harapan saya dia sadar bahwa ada yang salah dan mau memperbaiki gitu. Jadi keep learning itu ya, tetap mau belajar ya. Itu yang terpenting. Ya, itu yang paling penting menurut saya. Ya, jadi nggak masalah ya. Jadi ya yang lalu ya biarlah berlalu gitu ya. Tapi ke depan kita harus tatap masa depan itu sebaik mungkin gitu. Ya, jadi saya kira itu poinnya ya. Dan sebagai untuk Titin ya, mengelola yayasan mungkin banyak siswa ya, itu pasti pekerjaan yang luar biasa. Ya, yang pasti kalau menurut saya sebagai guru itu, kalau ada masalah, ya mindsetnya itu adalah kita. Ya, apa yang bisa saya lakukan? Ya, jadi itu mindsetnya. Bukan pada kenapa sih siswa ini kayak gini? Gitu. Kenapa sih anak didik saya kok kayak gini, nggak mau berubah dia? Ya, itu saya kira ya. Misalnya begini, saya jujur aja, mungkin di sini Eben komunikasinya belum terbuka ya. Dan saya sebagai pendidik itu harus selalu berusaha memancing Eben untuk mau berkomunikasi. Ya, jadi saya tanya gimana dia mau komunikasi. Jadi itu apa yang bisa saya lakukan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada siswa yang males ya, kita kan punya beberapa pendekatan ya. Kan ada pendekatan ancaman, ada pendekatan kekuasaan ya. Oke, kalau ada siswa yang malas kan kita punya beberapa pendekatan ya Titin ya. Punya pendekatan ancaman, pendekatan kekuasaan, otoriter.
Jadi kalau bisa itu dihindari kalau bisa. Jadi coba sosio-emosional dipakai. Kenapa? Kenapa kok malas belajar? Kenapa kok kayak gini? Ya biasanya seperti itu. Ya, bisa sosio-emosional dipakai. Ya. Jadi kita bisa ngomong dari hati ke hati. Ya, saya kira itu banyak pilihan yang bisa dilakukan selama kita orientasinya kita apa yang bisa kita lakukan. Ya, oke, memang tidak mudah ya. Jadi jangan dianggap mudah ya. Bisa dilakukan berulang-ulang. Mungkin berhasilnya ketika sebulan, 2 bulan, atau setahun ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita terus berupaya. Ya, itu ditunda. Oke. Pak, terima Oke. kasih, Pak. Oke. Nah, ini udah 9:30 ya. Kita ini pertemuan keberapa ini ya? 14 ya? Benar 14 ya? Iya, Kayaknya Bapak. benar ya. Ya, 14 ya. Berarti sesuai jadwal kan Januari kita ujian ya. Mungkin kalau bisa ketemu lagi sekali ya. Kayaknya masih bisa ketemu sekali. Tapi kita nggak pernah tahu ini. Oke. Eh, saya kira itu saja ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti silakan di WhatsApp atau di YouTube juga bisa ya. Oke, saya yang pasti terima kasih atas semangatnya ya untuk malam ini ya. Semoga bermanfaat ya. Mungkin manfaatnya nggak hari ini, bisa juga hari ini, bisa juga sebulan lagi, bisa juga setahun lagi, bisa juga nanti ketika kalian sudah benar-benar bekerja. Kita nggak pernah ya. Oke, jadi itu saya kira terima kasih sekali lagi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Selamat Bapak. malam. Oke. Selamat malam, Bapak. Oke.